Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Senang sekali kami, tim penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 kembali bisa menyapa kawan pajak semua di podcast kita Ngopi Madu, Ngobrol Pajak Happy bareng KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya dengan Malatika Septiasari dan rekan saya Dwi Haryadi. Kami akan membawakan materi terbaru gitu ya terkait perpajakan. Mau ngobrolin apa nih kita nih Mas Henry? Kayaknya yang lagi happening sekarang ya, SPT tahunan. Oh iya, sekarang SPT tahunan orang pribadi nih yang mau mendekati deadline ya, deadline pelaporannya di tanggal 31 Maret nanti kawan pajak. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya nih, di tahun ini kita sudah pakai Cortex ya untuk pelaporan gitu ya. Perdana ya pakai Cortex. Mungkin kawan pajak udah ada yang coba lapor gitu ya. Nah, DJP di akhir Februari kemarin sudah mengeluarkan fitur baru nih untuk laporan. Jadi selain Cortex yang berbasis web, juga ada yang namanya Cortex Form ya Mas Henry ya. Betul sekali. Cuma siapa aja nih Mas Henry yang bisa pakai Cortex Form ini? Oke, jadi yang bisa menggunakan Cortex Form ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja ya. Yang tentunya SPT-nya harusnya berstatus nihil nantinya. Syarat utamanya gitu syarat ya. Syarat utamanya untuk menggunakan Cortex Form ini. Terus ya tidak menggunakan norma berarti ya? Ya, tidak menggunakan norma. Oke, paling itu yang syarat utamanya harus nihil gitu. Ya, jadi hanya dipergunakan untuk yang melaporkan SPT nihil gitu. Ya, jadi bagi kawan pajak yang berasal mungkin satu pemberi kerja gitu ya, sudah dipastikan tidak punya pekerjaan selain di luar itu. Betul. Ya, maka bisa nih pakai Cortex Form ini. Nah, untuk bisa memakai Cortex Form ini tuh apa aja nih Mas yang perlu dipersiapkan? Oh iya, baik. Jadi nanti kawan pajak jika mau melaporkan SPT tahunannya memilih dengan menggunakan Cortex Form, wajib pajak harus menginstal terlebih dahulu nih aplikasi viewer Adobe Acrobat Reader. Jadi kalau yang dulu zaman DJP online itu kan ada ya. Nah itu bisa tuh digunakan lagi ya, asal diupdate dengan yang versi yang 20 yang terbaru lah. Nah nanti untuk digunakan untuk membuka formulir elektronik SPT-nya. Mirip-mirip e-form ya waktu di DJP online dulu. Kemudian yang perlu diperhatikan nih di Cortex e-form ini, jika terdapat nilai selain 0 atau ya nihil ya, selain nihil, misalkan PPh kurang bayar atau lebih bayar di bagian induknya, maka tidak bisa disampaikan. Nggak usah dilanjutin, pakai web saja. Betul. Gitu ya. Kalau memang ternyata SPT saya kurang bayar nih atau lebih bayar, itu di stop. Hanya bisa dikirimkan jika status SPT-nya nihil seperti itu. Kemudian di Cortex Form juga beberapa isian dalam formnya itu sudah terisi secara prefill dari berbagai sumber data ya. Jadi beberapa isian data profil tersebut ada yang bisa diedit, namun ada juga yang tidak bisa diedit. Untuk data yang tidak bisa diedit, itu nanti harus diupdate lebih dahulu dari Cortex-nya. Dari menu perubahan data gitu ya mungkin ya. Terus di Cortex Form juga mungkin nanti akan ada sedikit delay ya untuk sinkronisasi datanya ya. Mungkin sekitar 1 hari jeda dari pembuatan dipotong seperti itu. Mungkin itu yang jadi yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Cortex Form-nya. Jadi kalau misalkan bukti potongnya baru dibuat sekarang sama pemberi kerja, mungkin baru bisa muncul di Cortex Form besoknya gitu ya? Iya, seperti itu. Ada jeda waktu lah untuk sinkronisasi. Terus ada beda nggak nih Mas Henry dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan antara dengan web? Kalau sebetulnya dokumen pendukung seharusnya secara keseluruhan sama lah ya. Yang perlu disiapkan itu biasanya dokumen bukti potong dari pemberi penghasilan, kemudian data tanggungan, misalkan siapkan aja kartu keluarga misalkan gitu ya. Kemudian dokumen harta dan utang yang mungkin kalau misalkan hartanya banyak, catatannya banyak disiapkan dulu aktanya. Karena untuk pengisiannya kan nanti diinput secara detail nanti. Kemudian ada dokumen-dokumen lain lah yang diperlukan seperti itu. Mungkin banyak yang kawan pajak yang bertanya-tanya juga nih. Kalau dulu kan terima fisik nih, bukti potong itu kan terima fisik biasanya untuk karyawan ya. Sekarang tuh banyak yang
ke kantor saya udah nggak ngasih lagi nih, terus saya bisa dapat bukti potongnya dari mana gitu. Oh iya. Jadi untuk kawan pajak yang belum dapat bukti potong jangan khawatir, sebetulnya di Kortek ini mempermudah semuanya ya. Jadi bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja itu akan masuk ke Korteknya masing-masing. Jadi wajib pajak itu bisa langsung download dari Link dengan nick ya langsung. betul. Jadi silakan login ke Korteknya, nanti ada tuh menu untuk unduh bukti potong sebetulnya di sana. Gitu. Jadi nanti kawan pajak bisa klik di portal saya, dokumen saya itu nanti di situ ada tuh bukti potongnya. BPA 1 gitu ya? BPA 1 atau mungkin bisa dari menu yang Bukti potong. ya, e-bukpot, nanti di bawahnya ada menu untuk bukti potong, silakan di search dari situ. Nah, udah nih dokumen udah siap semua, kita udah siap lapor, berarti kan sekarang langkah selanjutnya kan membuat konsep SPT-nya nih. Oh iya, Kan kalau di web kita masuk ke menu di Kortex itu surat pemberitahuan. surat pemberitahuan. Untuk Kortex Form ini berarti downloadnya juga dari situ. Untuk menunya sama, cuman ada submenu tersendiri ya. Untuk Kortek Form itu nanti di bawahnya itu ada Kortek Form gitu ya. Nah, pilih yang Beda. Kortex Form gitu ya. Pilih nanti yang Kortek Form. Kemudian nanti untuk pembuatannya hampir sama. Jadi kita harus membuat konsep dulu. Nanti pilih jenis periode SPT-nya. Jadi kalau kita pilihnya berarti SPT tahunan ya. Kemudian pilih tahun pajaknya 2025. Kemudian kawan pajak klik lanjut, pilih model SPT-nya nih. Kalau belum pernah melaporkan berarti normal statusnya gitu ya. Kemudian buat konsep, pilih ajukan request, nanti akan terdownload tuh PDF. Nah, ketika muncul konfirmasi ya itu dia akan permintaan apa namanya unduh itu berhasil berarti. Nanti PDF untuk SPT-nya itu akan terdownload. Nah, nanti kawan pajak juga akan mendapatkan paspres, sertifikat elektronik. Itu ya, nanti dikirimkan ke Kayak dulu e-form token gitu ya. Token. Dapat token ketika konsep SPT terbentuk ya barengan iya, ya. betul. Jadi selain dapat PDF-nya, kawan pajak juga akan dapat tokennya. Untuk verifikasi. Gitu. Itu dikirim ke email ya. Ke email. Terdaftar. Berarti bedanya dengan web mungkin pada menu itu ya, request download PDF gitu ya. Ya. Ada tampilan request download PDF. Kalau di webnya itu kan langsung ya pengerjaannya Langsung di ngerjain webnya. di situ kan. Paling kita harus download dulu PDF-nya. Nah, keuntungannya Kortex Form ini kan berarti bisa diisi secara offline ya Mas Hendry ya. Iya, betul. Bisa diisi secara offline, jadi untuk kawan pajak yang mungkin ada kendala jaringan gitu ya, bisa pakai Kortex Form ini gitu ya, bisa pakai Kortex Form ini. Nah, sekarang kita masuk ke udah diunduh Korteksnya. Di bagian awal kan tadi induk ya, kita ngisi induk dulu nih Induknya, Mas Hendry. betul, iya. Apa aja yang harus diperhatikan di pengisian induk SPT ini? Oke, jadi untuk di bagian induk ini kan yang pertama yang jelas identitasnya dicek dulu nih. Ada yang masih belum sesuai nggak nih? Itu nanti kita harus sesuaikan di identitas yang ada di konteksnya. Nah, kemudian ada sumber penghasilan juga nih. Nah, kawan pajak harus pilih yang sesuai ya. Misalkan kita kan bicaranya yang nihil ya. Ini untuk karyawan, berarti yang pekerjaan pilihnya. Kemudian pilih metode pencatatan, pilih yang pencatatan ya, metode pembukuan ya, pilih yang pencatatan gitu. Kemudian pada bagian header yang diisian tahun pajak, periode pembukuan itu akan terisi secara otomatis sebetulnya. Langsung di PDF-nya ada ya. Identitas juga nanti secara otomatis. Nah, itu yang perlu dicek ya, barangkali ada yang salah. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri tentunya itu harus dipastikan lagi. Jadi ada yang di Kortek Form ini ada pilihan juga untuk memilih terpisah atau pisah harta. Kemudian di bagian induk sudah ya tadi ya berarti. Kemudian nanti di ikhtisar penghasilan neto bagian induk juga akan menentukan lampiran yang muncul di SPT tahunan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya. Jadi akan muncul juga pertanyaan sama dengan Kortek web. Sebenarnya ada pertanyaan yang perlu dijawab. Itu akan menentukan ya, lampiran apanya yang akan muncul nih. Misalkan wajib pajak memilih ada penghasilan final, dia akan muncul di lampiran lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian PPh terutang, penghasilan neto setahun, penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto nih, wajib pajak akan terisi secara otomatis pengurangannya ya oleh sistem. Akan menarik data bukti potong yang Betul. kawan pajak miliki ya. Betul. Nanti kemudian kawan pajak hanya cukup memilih PTKP-nya. Nanti PTKP harap disesuaikan dengan yang ada di bukti potong. Iya, itu kondisi
awal tahun ya, Mas Awal Henry ya, tahun. PTKP itu biasanya kondisi awal tahun karena banyak yang di bukti potongnya di pas SPT ngisinya karena udah berbeda, Betul, iya ada ngikutin perbedaan. sekarang gitu. Jadi pastikan PTKP adalah kondisi awal tahun ya sesuai Iya. di bukti potong. Kemudian ada lagi nih di bawahnya kan ada kredit pajak ya. Ini kredit pajaknya yang tadi disampaikan akan sesuai nih dengan yang dari Kawan pajak kawan- miliki iya, ya, kawan bukti pajak potong miliki. ya. Jadi kredit pajaknya itu dari bukti potong akan terisi otomatis betulnya. Kalau misalnya nggak ada, bisa diinput secara manual juga sih. Oke. Gitu. Nah nanti setelah kredit pajak diinput atau sudah terrekap, itu nanti akan muncul nih kurang atau lebih bayarnya. Nah ini yang perlu diperhatikan di tax form ini. Jadi kalau misalkan hasilnya nihil, itu kawan pajak bisa lanjut nih. Tapi kalau misalkan nggak nihil ya, kurang bayar atau lebih bayar, itu berarti Ke web aja. ke web gitu. Nanti ya tinggal diklik lagi, ada ke bawah-bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diklik aja. Sesuai kondisi aja disesuaikan gitu. Nanti lampiran-lampiran pun seperti itu akan muncul sesuai dengan jawaban wajib pajak. Lampiran yang pasti ada itu kan lampiran 1 ya Mas Henry. Lampiran satu, itu otomatis muncul biasanya itu. Iya. Isinya apa aja tuh di lampiran 1? Lampiran 1 itu terkait hutang, harta ya, harta dan hutang, kemudian bukti potong itu yang tadi kita sebutkan ya. Itu ada di lampiran 1 itu wajib. Karena yang muncul pertama saat di unduh SPT ataupun di Kortek yang di web pun sama. Jadi induk dan lampiran 1. Jadi wajib aja kalau mau input harta ya di situ. Nah itu berarti harta kawan pajak yang sudah pernah lapor SPT sebelumnya kan otomatis masuk apa harus input ulang nih Mas Henry? Untuk harta dan hutang yang sebelumnya sudah pernah diinput di SPT yang waktu di DP online 2024 ya. itu seharusnya terprofil secara otomatis. Nah, nanti kawan pajak tinggal mengedit atau menambahkan yang sesuai kondisi saat saat ini. Nanti ada beberapa item penambahan lah, ini. Ya. yang tadi kita sebutkan harus yang paling nggak siapkan aktanya. Karena ada sedikit perbedaan kayaknya ya untuk harta Lebih dari detail. yang Kortek sekarang itu lebih detail, ada nilai saat ini ya, Mas Betul, Henry, ya. nilai saat ini. Ada nilai saat ini, jadi itu perlu kawan pajak edit lagi gitu ya. Tapi tidak perlu input ulang kalau sudah ada ya. Kalau sudah ada tidak perlu. Karena banyak kasus tuh input ulang jadi double, jadi 2 kali hartanya. Jadi nanti dicek lagi tuh kawan pajak udah masuk atau belum gitu ya Ya. hartanya. Kemudian juga nanti di kolom di bagian lampiran L1 ini akan ada daftar anggota keluarga nih. Ini akan terisi secara otomatis. Nah ini yang kita sebutkan tadi ya, nggak bisa diedit dari SPT. SPT-nya, tapi harus ke Korteksnya. Harus dari menu portal saya di web Betul, Kortex ya. di Korteksnya langsung. Kemudian apalagi yang kita ini ya, Penghasilan itu daftar bukti potong tuh sudah ya, otomatis sudah ya. Oke, Otomatis tadi udah juga. dibahas ya. Untuk bukti potong semua sudah otomatis terprofil. Kalau ada yang belum terinput, misalkan wajib pajak ternyata saya punya nih bukti potong belum masuk di ini, silahkan diinput secara manual disesuaikan. Nah, lampiran 1 sudah, kita masuk ke lampiran 2 nih Mas Henry. Lampiran 2 itu isinya kita cek di penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Ini mungkin kasus suami istri yang NPP-nya gabung mungkin ya Mas Henry. Oh iya, dan ini pun ada syarat tertentunya nih. Jadi istri harus dari satu pemberi kerja. Yang bisa dimasukkan ke Ya, final ya. itu yang masih mendapat fasilitas final ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak ternyata istri saya kerja nih, dapat penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah itu boleh tuh mengisi yang di bagian induknya itu apakah mendapat penghasilan final, itu klik Jawab iya. ya. Nanti akan muncul lampiran L2, lampiran 2. Dia nggak Jadi, muncul otomatis ya, Tidak tergantung muncul jawaban otomatis. wajib pajak ya. nanti silakan input tuh di situ tuh penghasilan istrinya. Jadi nanti kalau misalkan case-nya misalkan wajib pajak istrinya penghasilannya sudah masuk di bukti potong yang di bagian E, Satu ya, satu satu E. bagian E itu silakan dihapus dulu ya, karena nanti akan double. Jadi kawan pajak silakan masukkan penghasilan istri di lampiran L2 untuk yang final. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja silakan bisa dimasukkan ke final ya, finalnya suami ya. Ya, jadi fasilitasnya hanya untuk yang satu pemberi kerja istrinya ya. Oke, Itu terus catatan sih. ya untuk info tambahan. Terus lampiran selanjutnya mungkin yang bisa pakai Kortek Form ini kan salah satu UMKM yang udah bayar pajak tiap bulannya 0,5% itu Iya, ya. betul. Dia harus ngisi di lampiran 3B ya. Betul, nanti ada lampiran tersendiri. Jadi kalau pajak jawab aja sesuai dengan kondisinya. Kalau yang final itu nanti akan masuk ke 3B tadi, lampiran 3B. Ya, untuk peredaran berupa
gitu, tinggal benar-benar dicoba. tertentu ya. Lalu kalau sudah lengkap berarti kita kan balik ke induk nih, ngecek lagi apakah udah bener nihil nih gitu kan. Kalau misalkan sudah nilainya nihil berarti kan bisa lanjut gitu ya, bisa lanjut lapornya. Nah cara lanjutnya gimana? Berarti harus terhubung jaringan lagi nih berarti? Ya, untuk submitnya kawan pajak memerlukan koneksi internet tentunya ya, nanti kan karena akan mengirimkan datanya dari PDF ke server Cortex-nya. Jadi ini kawan pajak silakan di bagian induk nanti ada yang perlu dicentang tuh, pernyataan kebenaran pengisian data, kemudian mengisi penandatanganan SPT, mengisi kode verifikasi yang tadi dikirim ke email terdaftar ya. Oh iya, dicek Tuh, lagi ya. ya, nanti itu jika sudah diisi semua tinggal dikirim deh. Konsepnya sudah akan tersubmit gitu ya. SPT otomatis dilaporkan berarti ya. Posisinya nihil langsung dilaporkan. Nah, jadi kurang lebih kalau coba saya simpulkan dari percakapan kita tadi Mas Henry ya, berarti ada fitur baru nih kawan pajak di Cortex, yaitu Cortex Form, spesial buat orang pribadi yang terkendala jaringan dan SPT-nya nihil gitu ya, SPT-nya nihil. Jadi bisa untuk memudahkan ada Cortex Form ini. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Mas Henry? Mungkin saran aja ya. Ini kan sebentar lagi mau Lebaran nih. Laporkan SPT-nya lebih cepat lebih baik sih. Betul, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ada denda administrasi. Denda administrasi terlambat melaporkan SPT. Untuk orang pribadi berapa? 100.000 ya. Lumayan ya buat jajan. Bisa buat jajan cilok gitu. Baik kawan pajak, cukup demikian ya perbincangan kita kali ini terkait Cortex Form. Terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami berdua. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2 di YouTube, Instagram maupun Twitter untuk mengikuti update informasi terbaru terkait perpajakan. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Saya Malatika Setiasari dan Henry Haryadi. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.